Tahun 2026 baru saja berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi Rusia. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana Donbas jatuh. Ukraina akan dipaksa bernegosiasi damai saat Putin sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan dengan sedikit keberuntungan, AS akan tetap yakin bahwa runtuhnya Ukraina tidak bisa dihindari. Tekanan lebih besar akan diberikan kepada Kiev. Putin akan memperoleh semua keinginannya. 7 bulan bisa membuat perbedaan sebesar ini. Tahun ini tidak berjalan sesuai rencana Putin. Jika Anda pikir 2026 sudah buruk bagi Rusia, Amerika Serikat baru saja membuatnya lebih parah. Hal yang paling ditakuti Rusia dari Amerika Serikat baru saja terjadi. Situasi makin sulit bagi Putin. Kita mungkin menyaksikan babak baru hubungan Amerika Serikat dan Ukraina. Beberapa jam setelah pemakaman Senator Lindsey Graham, Senat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara bersejarah terhadap sebuah RUU yang menggunakan nama Graham. RUU yang diperkenalkan dan dipromosikan oleh Graham beberapa bulan lalu ini akan memberikan kekuasaan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap negara manapun yang membeli minyak atau produk energi lainnya dari Rusia. RUU tersebut disahkan dengan hasil pemungutan suara 86-12. Dengan hasil pemungutan suara itu, RUU Senator Graham telah mengambil langkah pertama penting untuk menjadi kenyataan. Inilah warisan Graham. Selama bertahun-tahun, dia adalah salah satu pembela Ukraina yang paling teguh di Senat. Berulang kali meminta Trump bertindak lebih karena menyadari dampak buruk pada Ukraina akibat Rusia mendapat miliaran dolar dari minyak melalui armada bayangan. Sekarang, kurang dari sebulan setelah kepergiannya yang tragis akibat pecahnya aorta pada usia 71 tahun, RUU Graham selangkah lebih dekat untuk menjadi undang-undang. Dan itu berarti tahun yang buruk bagi Rusia baru saja berubah dari buruk menjadi sangat menghancurkan jiwa. Tunggu. Apa yang sedang kita bicarakan? Putin tidak punya jiwa. Sebelum membahas isi dan pentingnya RUU ini, ada catatan penting untuk semua. Kami sudah menyebutkan bahwa lolos di Senat adalah langkah pertama. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Euromaidan Press menyebut pemungutan suara awal ini lebih bersifat simbolis. Senat akan meninggalkan Washington 7 Agustus. Dan absen selama sebulan. Senat masih harus melakukan beberapa pemungutan suara sebelum RUU disahkan. Dan RUU juga harus melewati DPR yang reses hingga 31 Agustus. Dewan Perwakilan Rakyat telah meloloskan RUU serupa dengan yang baru melewati tahap pertama di Senat. Itu adalah kabar baik sekaligus buruk. Sisi baiknya, hal itu menunjukkan bahwa ada keinginan yang jelas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghukum Rusia. Namun, penundaan bisa terjadi karena dua versi RUU yang terpisah harus disatukan. Tarif belum akan diberlakukan sekarang, tapi pada titik ini tampaknya nyaris tak terelakkan. Politico melaporkan bahwa RUU Graham sudah memiliki 62 co-sponsor. RUU ini diperkirakan lolos di Majelis Tinggi dan selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kemungkinan besar salah satu versinya akan disetujui. Membingungkan karena ada ketidakjelasan soal seberapa besar tarif yang akan diizinkan RUU itu untuk diberlakukan Trump terhadap Rusia. Dalam laporannya soal RUU yang lolos pemungutan suara awal, Euromaidan Press menyebut Trump bisa menerapkan tarif hingga 500%. Itu menunjukkan RUU disahkan sesuai naskah asli yang ditulis Graham dan Senator Demokrat Richard Blumenthal. The Guardian menambahkan detail dan mengutip Peter Welch dari Demokrat Vermont yang mengatakan, yang pertama, ini memberlakukan tarif atas kebijakan eksekutif hingga 100% pada 5 pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. Yang kedua, ini memungkinkan eksekutif untuk memberlakukan tarif 100% pada 5 negara teratas yang memfasilitasi penghindaran sanksi terhadap minyak Rusia. Jadi bukan hanya pembeli, tapi juga fasilitator yang terdampak. Semua ini memang agak membingungkan, tapi kekacauan angka-angka ini dijelaskan oleh laporan media United 1924 Media pada 28 Juli yang mengatakan bahwa angka 500% dan 100% sama-sama benar. Bagaimana? RUU Graham memungkinkan Trump untuk memberlakukan tarif dasar sebesar 500% pada semua impor Rusia ke Amerika Serikat, bersamaan dengan tarif 100% terhadap 5 pembeli terbesar minyak Rusia yang disebutkan oleh Welch. Jadi ini adalah RUU dengan 2 ancaman sekaligus. Rusia harus membayar lebih mahal untuk setiap produk yang dikirim ke Amerika Serikat. Langkah ini cukup simbolis karena impor Amerika Serikat dari Rusia hanya 3,8 miliar pada 2025. Tarif 500% tetap menjadi pukulan bagi Putin saat ia mencoba menormalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Tarif 100% akan diterapkan kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia. Dan dengan itu, Putin baru saja dipukul telak dengan serangan yang begitu kuat hingga bahkan dia pasti sekarang sadar bahwa Amerika Serikat tidak berpihak pada Rusia. Ini adalah salah satu bentuk dukungan terkuat untuk Ukraina di Senat yang kita lihat sejak Trump menjadi presiden. Ini memperkuat hubungan yang kian hangat antara Amerika dan Ukraina setelah 19 bulan penuh gejolak. Jadi kita sudah punya dasarnya. RUU itu telah lolos, menjadi tonggak penting dengan dukungan luar biasa. Ini memungkinkan Trump menerapkan tarif. Tapi bagaimana RUU Graham akan berjalan dalam praktiknya?
dengan asumsi bisa melewati rintangan terakhir yang menghalanginya. RUU ini bukan soal memberi sanksi langsung ke Rusia. Bisa dibilang, AS tak perlu melakukannya. Sejak Putin melancarkan invasinya, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa, Kanada, Inggris, dan negara-negara lain telah memberlakukan 23.960 sanksi terhadap Rusia. AS menempati posisi teratas dalam hal jumlah sanksi yang telah disetujui dengan 6.441 sejak perang dimulai dan 7.392 jika termasuk sanksi yang diberlakukan sebelum invasi skala penuh. RUU baru ini bertujuan menghukum pihak yang memungkinkan Putin menjalankan mesin perangnya lewat pembelian minyak dan gas Rusia bernilai miliaran dolar. Pada dasarnya, ini adalah sanksi sekunder. Dengan sanksi ini, AS bisa menghukum Rusia secara tidak langsung lewat tarif pada negara yang berbisnis dengan Rusia. Idenya adalah memaksa pembeli minyak Rusia membuat pilihan sulit. Akankah mereka tetap membeli minyak Rusia meski hubungan dagang dengan AS Serikat jadi sulit? Atau memilih tunduk pada tekanan AS Serikat dan berhenti membeli minyak Rusia? Artinya, mereka harus keluar biaya lebih untuk minyak, tapi hubungan dagang dengan Amerika Serikat tetap sehat. Pilihan akan didasarkan pada untung rugi bagi 5 negara terdampak. Apakah mereka mendapatkan lebih banyak dari perdagangan dengan AS Serikat dibandingkan dengan penghematan yang mereka dapatkan dari membeli minyak Rusia? Jika jawabannya ya, maka RUU Graham akan sangat efektif. Sekarang mari kita bicara soal uang. Bagaimanapun juga, inilah inti sebenarnya dari RUU ini. AS ingin lebih berperan dalam memutus aliran uang minyak ke Rusia yang menjadi jalur ekonomi utama bagi Putin melancarkan perangnya terhadap Ukraina. Rusia percaya mereka akan mendapatkan banyak uang dari minyak pada tahun 2026. Kremlin telah memperkirakan pendapatan minyak dan gas sebesar 113,7 miliar dolar. Sebagian besar dana itu akan dipakai Rusia untuk membiayai pengeluaran pertahanan Putin yang besar-besaran. Akurat atau tidaknya perkiraan itu bukan masalah utama. Tujuan Amerika Serikat adalah mengubah lebih dari 100 miliar menjadi hanya beberapa miliar dari pelanggan kecil Rusia. Amerika akan mengenakan tarif hingga 100% pada 5 pembeli terbesar itu. Menurut Center for Research on Energy and Clean Air, 5 pembeli terbesar saat ini adalah Tiongkok, India, Turki, Uni Eropa, dan Myanmar, dengan asumsi kita hanya membicarakan minyak mentah. Jika produk minyak seperti bahan bakar termasuk dalam rancangan Undang-Undang Graham, jadi Brasil, Singapura, dan Arab Saudi bisa dimasukkan ke daftar. Sebuah tantangan muncul. Beberapa negara ini adalah sekutu AS Serikat, Ukraina, atau keduanya. Turki, sesama anggota NATO, Arab Saudi punya perjanjian pertahanan yang masih aktif dengan AS dan Ukraina, sementara negara Uni Eropa mayoritas mendukung Ukraina dan menjadi sekutu Amerika. Jika AS menepati janji RUU ini, Amerika justru bisa menghukum sebagian sekutunya sendiri. Sementara itu, Uni Eropa tengah mengurangi impor minyak Rusia. Target utama RUU ini sebenarnya adalah 2 pembeli besar, Tiongkok dan India. Kedua negara itu menyumbang 86% penjualan minyak mentah Rusia di bulan Juni. Jika RUU Graham disahkan, keduanya kini menghadapi pilihan sulit yang telah kami sebutkan. Amerika Serikat bertaruh bahwa pilihan itu tak akan terlalu sulit. Impor barang India ke AS Serikat mencapai 103,8 miliar dolar pada 2025. Lapor perwakilan dagang Ameris-Ek. Pendapatan impor Tiongkok bahkan lebih besar, 308,4 miliar dolar pada tahun 2025. Anda mungkin memperhatikan bahwa proyeksi pendapatan minyak dan gas Rusia untuk sepanjang tahun jauh di bawah apa yang dihasilkan Tiongkok dari ekspor ke Amerika Serikat dan hanya 10 miliar dolar lebih besar daripada yang dihasilkan India. Singkatnya, jika membandingkan penghematan minyak murah dan perdagangan mahal dengan Amerika Serikat, yang terakhir selalu unggul bagi keduanya. Setidaknya, itulah yang sedang dipertaruhkan Amerika Serikat dengan undang-undang barunya. Ukraina sekarang berharap taruhan ini akan membuahkan hasil. Putin sedang kelabakan. Rusia baru saja terpojok oleh langkah yang mungkin mengejutkan banyak orang di Ukraina. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih buruk dari yang terlihat bagi Rusia. Padahal sebelumnya saja sudah cukup buruk. Namun yang membuat Putin khawatir adalah rancangan undang-undang ini menandai babak baru hubungan Amerika Serikat dan Ukraina. Disahkannya rancangan undang-undang Graham bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini hanyalah tanda terbaru bahwa Ukraina dan Amerika Serikat semakin bekerja sama untuk menjatuhkan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi. Apakah Anda sudah kembali bersama kami? Bagus. Mari kita lihat Amerika Serikat dan Ukraina. RUU Graham disahkan hampir bersamaan dengan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih untuk bertemu Donald Trump. Foto kedua pemimpin yang tersenyum lebar saat pertemuan menunjukkan suasana yang jauh berbeda dari tahun lalu. Senyuman-senyuman itu akan terasa seperti pisau yang menusuk ke hati Putin. Begitu juga dengan pernyataan lanjutan Zelensky setelah pertemuan tersebut. Presiden dan saya membahas lisensi produksi pencegat Patriot serta ide lain yang dapat membantu. Kami juga membahas diplomasi.
penting agar proses diplomatik dihidupkan kembali, Zelensky mengatakan di X. Penyebutan rudal pencegat Patriot muncul setelah Trump menyetujui lisensi teknologi Patriot ke Ukraina yang memungkinkan Ukraina memproduksi sendiri senjata yang bisa jadi paling penting dalam persenjataannya. Produksi Patriot di Ukraina sedang berlangsung. Kyiv Post melaporkan Zelensky bertemu perwakilan Lockheed Martin saat kunjungannya. Itu salah satu perusahaan yang memproduksi rudal Patriot. Zelensky juga menyampaikan produsen Raytheon berminat produksi bersama rudal Patriot yang memperdalam keterlibatan Ukraina di industri pertahanan Amerika Serikat. Setelah kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat, dilaporkan utusan khusus Amerika Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner sepakat untuk pertama kali mengunjungi Ukraina. Kemungkinan untuk membahas langkah selanjutnya dalam negosiasi perdamaian. Ini bukan hal yang ingin Putin lihat. Amerika Serikat dan Ukraina seharusnya saling bermusuhan. Mereka bermusuhan lama karena strategi pecah belah Putin tampaknya berhasil. Sejak awal masa jabatan Trump, hubungannya dengan Zelensky sudah penuh gejolak. Pada Februari 2025, kunjungan Zelensky yang kini terkenal buruk dan berujung bencana ke Gedung Putih, hubungannya dengan Trump benar-benar hancur. Tak lama setelah itu, AS menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina, meskipun keduanya segera diaktifkan kembali. Sejak itu, hubungan kita dengan kedua pemimpin ini naik turun. Kadang, Trump bahkan menyebut Zelensky diktator. Ia mendorong Ukraina menyerahkan wilayah penting ke Rusia. Trump juga telah mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun melalui telepon dengan Putin. Semua itu merugikan Ukraina. Namun tahun 2026 menjadi titik balik. Pada bulan Juni, Trump menyebut Zelensky berani. Trump menyatakan kekagumannya pada strategi jarak jauh Ukraina. Sekarang kita melihat rancangan undang-undang besar disahkan dan lisensi Patriot disetujui. Lisensi Patriot diberikan dan hubungan diplomatik lebih kuat dari sebelumnya. Senyuman mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. AS kini lebih tegas mendukung Ukraina daripada kapanpun sejak Trump menjadi presiden. Karena pemerintahan Trump yakin Ukraina bisa menang melawan Rusia. Rumah kartu yang dibangun Putin selama ini baru saja runtuh. Kini, pemimpin Rusia hanya bisa menonton dan berharap. RUU yang bisa melumpuhkan pendapatan utang Rusia lolos tahap awal di Senat. Tampaknya akan lolos dari tahap berikutnya. Dan mari kita akui, Trump sangat suka memberlakukan tarif. Trump punya alasan hukum untuk itu dan mendapat poin melawan Tiongkok dan India yang makin membuat Putin khawatir. RUU ini memberi Trump daya tawar terhadap semua pihak dan dengan asumsi bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana RUU Graham menjadi undang-undang, itu berarti tahun tersebut menjadi satu hal yang tidak pernah diharapkan Putin ketika Rusia menyambut tahun baru, yaitu kekacauan total dan mutlak. Dari segi korban, ofensif musim semi dan musim panas, Rusia telah menjadi bencana. Rusia kehilangan 30-34 ribu orang per bulan selama 5 bulan pertama tahun ini. Juni mencetak rekor. Saat serangan Rusia runtuh, pasukan Putin kehilangan lagi 39.490 tentara. Jumlah yang jauh melebihi jumlah tentara sukarelawan yang direkrut Rusia setiap bulannya. Kerugian ini menjadi tidak dapat dipertahankan sampai-sampai Putin terpaksa melakukan mobilisasi berpotensi hingga 500.000 tentara cadangan. Yang kemungkinan besar membuat rakyatnya yang sudah lelah dengan perang justru melawannya. Ada alasan mengapa Putin ingin menunggu hingga setelah pemilihan Duma negara mendatang sebelum mengambil langkah itu. Mobilisasi akan jadi langkah paling tidak populer yang pernah dia ambil terhadap negaranya sejak invasi. Semua korban itu juga tidak terlalu berarti apa-apa. Laju kemajuan Rusia sangat lambat sekali hingga tertinggal jauh dibanding periode lain dalam perang ini. Pada 3 Juli, Al Jazeera melaporkan bahwa Rusia akan membutuhkan waktu hingga 14 tahun lagi hanya untuk merebut wilayah Donetsk dengan asumsi pasukan mereka mempertahankan laju kemajuan yang menyedihkan seperti di bulan Juni yang hanya sebesar 1,03 km persegi per hari. Angkanya tampak lebih buruk jika dibandingkan tiap tahun. Menurut Institute for the Study of War, periode antara Desember 2025 hingga Mei 2026, Rusia hanya berhasil memperoleh penambahan bersih wilayah sebesar 40,64 km persegi. Itu hanya 7,87% dari 515,84 km persegi yang direbut Rusia pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ukraina telah memainkan peran besar dalam angka-angka ini. Ukraina melancarkan serangkaian serangan balasan yang dimulai pada bulan Februari dan akhirnya berhasil membebaskan lebih dari 600 km persegi. Tentara Rusia tewas dalam jumlah rekor tanpa mendapatkan hasil apapun. Seperti yang sudah kami katakan, tahun yang buruk, keadaannya makin buruk jika diperhatikan lebih seksama. Crimea diisolasi lewat kampanye serangan jarak menengah di wilayah pendudukan, serta serangan ke kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov. Cengkraman Putin atas semenanjung itu adalah simbol yang ia gunakan untuk menunjukkan bahwa Rusia lebih unggul daripada Ukraina. Cengkraman itu melemah.
Crimea kini lebih dekat untuk dibebaskan daripada sebelumnya. Ukraina bahkan belum perlu melakukan invasi balasan. Semenanjung itu juga sedang mengalami krisis bahan bakar akibat serangan Ukraina, dan masalah itu meluas ke hampir seluruh Rusia. SPBU tutup. Antrean di SPBU yang masih buka mengular hingga bermil-mil. Ukraina telah melakukan serangan jarak jauh dengan sangat baik terhadap kilang minyak Rusia, hingga produksi bahan bakar Rusia turun sebesar 40%. Kremlin pun harus membatasi ekspor demi menjaga pasokan dalam negeri. Terkait serangan jarak jauh, Ukraina kini lebih bervariasi dalam memilih target. Selain lokasi militer dan kilang minyak, Ukraina juga menghancurkan gudang-gudang milik Wildberries yang merupakan platform retail online terbesar di Rusia. Platform itu diketahui menyimpan perlengkapan militer, drone, dan komponen dwiguna untuk tentara Rusia. Putin dipermalukan oleh serangan ini dan tidak mampu melindungi lokasi yang terus diserang Ukraina, dan rakyat Rusia tahu itu. Kini, di atas semuanya ada RUU Graham, paku terakhir di peti mati yang dibangun Ukraina untuk Rusia. Putin semakin putus asa karena semakin jelas bahwa semua upayanya untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina, baik dari ARX Serikat maupun Barat secara luas, telah gagal. Dia hanya bisa melontarkan klaim-klaim konyol bahwa Ukraina akan jatuh. Pada 26 Juli, Putin dengan marah mengatakan bahwa ia yakin Ukraina akan kehilangan wilayah Barat yang dulunya milik Polandia, Hungaria, dan Rumania cepat atau lambat, meski mungkin bukan besok, bukan lusa, dalam 1 atau 2 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Namun, semuanya akan kembali ke tempat asalnya secara historis. Ini adalah ocehan dari seorang pria yang menolak menerima kenyataan. Rusia tidak akan menjadi lebih kuat. Perang Vladimir Putin membuat Rusia kini lebih lemah dibanding 5 tahun lalu. Putin tidak lagi memegang kendali. Dia telah kehilangan pengaruh apapun yang pernah dimilikinya atas Amerika Serikat, dan Ukraina kini semakin terintegrasi ke dalam sistem pertahanan Barat lebih dari sebelumnya. Akan ada tekanan finansial lebih besar jika RUU Graham lolos pemungutan suara berikutnya di Senat dan DPR. Tekanan kini ada pada Putin, dan satu-satunya responsnya adalah terus berbohong tentang Rusia yang tak terkalahkan. Sejarah palsu tak akan menyelamatkanmu sekarang, Putin. Semua yang kamu khawatirkan dari ARX kini terjadi, dan Ukraina baru saja mengambil langkah besar untuk mengakhiri invasimu selamanya. Saat tekanan ASX menimpa Putin bagi landasan yang meremukan semut, tekanan dalam negeri juga kian meningkat. Kami sudah sebut Wildberries. Ada alasan kuat Ukraina menyerang fasilitas itu, karena tindakan ini menyakiti rakyat Rusia dan akhirnya berdampak pada Putin. Jika ingin tahu lebih, kami punya video yang cocok ditonton setelah ini. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten berikutnya dari acara militer ini. Terima kasih sudah menonton.